Kita tahu keadaan lagi susah, tapi kita nggak boleh putus harapan dan tetap jadi generasi yang terus berkreasi. Di sebelah saya udah ada legenda, sebetulnya tidak perlu diperkenalkan lagi lah ya. Sebelahnya? Mana? Oh, salah. Ya. Mas Tarsan, masih ada yang manggil Mas Toto nggak sih? Nggak ada ya? Udah Nggak ada. ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Petugas RT aja mungkin masih yang gitu. Enggak juga, semua udah taunya Tarsan. Taunya Tarsan ya. Ya. Bu, saya sebetulnya sebelum ngobrol saya pengen menyampaikan apa ya ini namanya. Saya tuh lihat kemarin Sri Mulat Reoni manggung, saya tuh di belakang terus punya kesempatan ngobrol di backstage, saya haru luar biasa karena Sri Mulat tuh salah satu tontonan bonding momen saya dan ayah saya. Saya ada pada zamannya ya? Pada zamannya. Mungkin waktu itu eranya sudah di Indosiar ya, tahun 90-an akhir mau ke 2000. Pertama TVRI 81. Betul, 81. Nah itu masih booming itu udah. Booming tuh ya. Ya habis itu ya saya ada temen lagi SMA ya, saya kalau nggak keluar ya udah cuma berdua sama orang itu yang nontonin Sri Mulat aja. Jadi ketemu pada saat itu haru luar biasa dan nggak nyangka, gila hidup bisa ketemu, aneh banget ya bisa ketemu ini. Tapi saya pengen mundur jauh ke belakang. Mas Tarsan sendiri kan gabung 79 ya? Enggak. Apa 74 di lokal karya? 79 di Sri Mulat. Ya. Betul. Sebelumnya sibukannya apa? Sebelumnya saya itu juga orang sandiwara, pertama teater tradisional. Dari ikut Ludruk Brimob Batalion 412, Inmindam 8 Brawijaya. Sekarang dulu Kodam Brawijaya itu Kodam 8, sekarang Kodam 5. Ya, dulu Inmindam 8. Itu ada Ludruk 1, 2, Korem juga ada. Angkatan Darat milik Kodam. Itu saya digembleng di situ. Nah, yang paling penggelembengan pertama itu waktu saya di Brimob. Jadi Ludruk dimiliterisasi untuk penerangan. Penerangan di Blitar Selatan, Malang Selatan. Seperti apa keadaannya untuk penerangan? Begini, mungkin zaman belum lahir. Belum lahir. Saya 84 tapi udah dikit-dikit lah. Udah dalam perencanaan. Pergolakan Gestapo, PKI itu kan mungkin Anda nggak tahu, bisa tanya sama kakeknya ya. Bahwa itu dicari, dimusnahkan istilahnya itu karena itu politiknya bertentangan katanya. Lah sampai ada yang lari ke Blitar Selatan, Malang Selatan bikin rubah di bawah laut itu yang Blitar Selatan itu. Jadi rubah itu rumah di bawah tanah. Jadi pelarian terus di sana diadakan operasi Trisula. Nah, saya bagian daripada itu. Operasi Trisula itu untuk menangkapi tokoh-tokoh istilahnya komunis yang lari ke Blitar Selatan dan Malang Selatan. Rubah. Nah ini pantai. Kalau air pasang nggak ada pintunya. Kalau surut baru ini bisa keluar masuk. Itu yang susah dideteksi waktu itu. Akhirnya ketahuan. Jadi dunia pentasnya itu menggunakan ada pesan dari pemerintah untuk dari waktu entah itu, mencari atau tidak bergabung gitu ya. Dipergunakan. Jangan pindah ke haluan misalnya PKI pada saat itu misalnya pesannya. Iya ditumpas kan PKI jauh itu ditumpas kan setelah peristiwa G30S itu. Seperti apa lakonan sandiwaranya biasanya ceritanya? Iya biasanya kan penerangan kalau ada tahanan politik ya. Kita kayak santapan rohani dulu. Kalau sekarang itu ada dulu tuh istilahnya tuh perang urat saraf ya, push gitu. Sekarang itu apa ya? Sekarang bidangnya teritorial ya kalau zaman sekarang itu. Jadi perang urat saraf. Jadi menyadarkan mereka yang terbaik begini, kamu jangan bikin begini. Dan itu dipentaskan di depan orang-orang tahanan. Iya, orang-orang tahanan-tahanan itu di samping untuk masyarakat. Luar biasa sekali. Itu berapa tahun? Di luar itu. Nggak ada yang di dalam itu. Berapa orang Pak tergabung dalam? Hampir satu peleton. Oke. Ini sandiwara kok Ludruk. Jadi ada gamelan, pakai cerita, pakai dan lain sebagainya. Jadi sambil penerangan. Mas, bisa diakses nggak archive-nya? Ada footage nggak? Ya. Susah ya. Tahun waktu itu ya repot ya. Jadi kita aja sayangnya. Tustel belum punya. Berapa tahun Pak? Apa itu? Ya muter itu dan sekitar 66-67 kalau nggak salah saya aktif di situ itu sampai 68 terus 69 69 saya sudah
Setelah 69 saya pindah keluar karena kan apa? Itu kan sifatnya sementara selagi digunakan. Dan akhirnya saya ikut Ludruk Jombang terus Inmindam 8 Brawijaya. Nah, terus kunci rahasia saya bisa dikenal itu dari sandiwara Ludruk saya pindah ke sandiwara komedi. Namanya Lokarya. Jadi Lokarya itu sama dengan Sri Mulat. Sri Mulat menetap di Surabaya, kalau Lokarya masih keliling di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bedanya Lokarya sama Sri Mulat, kalau Lokarya itu menggunakan bahasa Indonesia dan Sri Mulat masih bahasa Jawa. Mulai ketemu Mas Teguh? Dan setelah dari Lokarya saya di Surabaya. Dan saya pakai nama Tarsan, sedangkan nama Tarsan itu nama dari Lokarya. Lokarya. Jadi saya Tesi, Asmuni itu dulu dari lulusan Lokarya semua. Nah, Mas Teguh sendiri itu dia punya filosofi tersendiri nggak sih menetapkan karakter-karakter ini dalam di Sri Mulat itu ada tim. Ada tim. Pak Teguh yang bikin cerita, ada sutradara, ada asisten, ada apa istilahnya itu ya? Dewan-dewan jak ngobrol termasuk saya itu. Cerita begini, Bapak satu ini nanti umpamanya ada cerita saya mau jadi polisi. Kamu nyamar jadi polisi ya, pakaian perempuan. Oh siap, masuk perempuan. Ini cari orang supaya datang ngisi kekosongan itu, nunggu ini ganti baju. Ini ada seperti itu, terus selesai berangkat umpamanya seperti itu. Cerita-ceritanya. Jadi ngitung banget itu hitungannya. Tapi Mas Tarsan tuh salah satu karakter yang istilahnya pernah nggak sih memainkan orang yang dari profesi ekonomi bawah? Kayaknya Mas Tarsan tuh selalu di atas ya? Iya mungkin nasib saya di ekonomi atas. Tapi itu sengaja kan? Gak pantas jadi pembantu, gak pantas untuk pembantu tinggi nanti jeraganya. Fisik, pembawaan gitu ya? Dia karakter saya kan begini, sebenarnya saya itu termasuk pelawak yang tidak humoris sebetulnya saya itu. Saya itu orangnya serius. Makanya sandiwara itu kan serius. Ya betul. Lah di Sri Mulat itu ya istilahnya itu ya sandiwara komedi. Betul. Jadi yang nggak cengengesan orang seperti saya itu mesti nggak bisa. Yang bagian cengengesan itu kan pelawak. Tahu-tahu duduk jatuh itu tanpa alasan. Itu sah-sah saja kalau orang udah suka. Ya, dan Pak Tarsan sendiri tidak boleh istilahnya keluar karakter ya, meskipun mau paha di rumah remas mau apa ini nggak bisa selalu iya. Karena saya bukan tipe orang yang munafik. Saya membaca bukunya Mukhtar Lubis. Ciri manusia Indonesia adalah nomor 1 munafik. Ini kata Mukhtar Lubis ya. Saya di sini saya nggak mau munafik. Makanya saya jujur aja dengan apa adanya yang saya ucapkan dalam hati saya. Banyak teman saya yang benci sama saya terima. Tapi kunci saya adalah tidak munafik. Gitu ya. Pada saat itu Lokarya dan Sri Mulat itu sudah sebesar apa sih? Apa pengaruhnya sudah nasional? Sri Mulat itu sudah menjadi tontonan orang Surabaya sebelum saya ikut itu. Jadi kalau ada tamu provinsi itu hukumnya wajib nonton Sri Mulat. Tamu negara istilahnya. Lah kalau Lokarya kan masih keliling Malang, Surabaya, Madiun. Tahun gitu berapa kali panggung, Pak? Apa itu? Lokarya. Tiap hari sama. Waduh. Sama, itu sandiwara panggung. Saya waktu ngelutruk juga sandiwara panggung, keliling ke desa-desa. Tapi kalau Dola Karya, antar minimal itu kecamatan lah ya. Kabupaten. Pengen penasaran waktu tahun segitu bayarannya berapa ya sekali mentas gitu? Saya waktu Lokarya tahun 79, sebelum saya keluar dari Lokarya saya ikut Sri Mulat itu, saya sudah 1.250 kalau nggak salah. Lumayan besar dong ya? Lumayan, karena saya merangkap jadi asisten sutradara. Dan saya sudah banyak dikenal orang. Tapi pertama saya kalau nggak salah, honor saya hanya 300 kalau nggak salah ikut Lokarya itu. $300 masih, ya dolarnya masih kecil banget. Rupiah. Enggak, maksudnya 300 itu bisa untuk makan. Terus akhirnya banyak yang kurang, dan saya tetap berbakti kepada Lokarya itu karena nama itu pemberian Lokarya. Pertama nama saya kan terlalu panjang ya. Kalau di dunia ludruk saya dipanggil Mas Janggung karena orangnya tinggi. Tapi di Lokarya nama itu dirubah semua. Tarsan itu ceritanya bagaimana, Pak? Suatu cerita, saya sudah beberapa hari ikut Lokarya,
saya biasa aja. Karakternya saya udah bisa mengikuti ya. Menggunakan sandiwara sandiwara komedi bahasa Indonesia, saya rupanya agak bukannya dipuji tapi sudah diakui. Ada Tesi, ada Sri Handayani, istrinya Tesi. Itu ada judul Tarsan dan Gadis Sandera. Kita nggak tahu waktu itu. Begitu penuangan, yang jadi juragan gaya ini, pembantunya Tarsan. Mas, sama jadi Tarsan ya? Loh, gimana Pak? Mana? Enggak, ini seorang pembantu rumah tangga menjadi Tarsan. Judulnya kan Tarsan dan Gadis Sandera. Jadi saya dijadikan pembantu kayak supir gitu. Di Lokaria itu kan serius juga ya bahasa Indonesia, nggak boleh cengengesan. Begitu ini diculik minta tebusan, saya ambil bagian. Makanya judulnya Tarsan dan Gadis Sandera. Terus setelah itu namanya Tarsan terus, oh iya. Itu umur berapa? Ya tahun 79 itu. Kira-kira Mas Hasan itu berapa tuh? 20-an, 30, sampai lebih. Enggak, salah. Kan 70, salah 45. 79, oh ya 20. April ini saya 75. Oh, April ini 75 ya? Oh, luar biasa ya, masih sehat ya. Gitu. Terus di Lokaria berkembang, terus banyak yang pergi, saya jadi sutradara sampai 1250. Terus waktu di Surabaya, nah ini cerita nih. Loh, kenapa Tarsan? Mestinya sampean bingung. Iya. Nama Tarsan cocok apa enggak kan gitu ya? Saya tuh banyak membaca buku. Ada buku dari proyek Javanolog, tulisannya Guno Susanto, Dagelan Mentaram. Dan beliaunya, almarhum itu mengklaim dirinya pelawak pertama di Indonesia. Karena tahun 56, itu orang Ikip, itu mendirikan grup pelawak di Jogja. Bagio masih dagelan katanya. Ini menurut buku itu. Orangnya sudah meninggal dan saya pernah konsultasi sama beliaunya juga di Jogja. Dia tuh terakhir pensiunan STM kalau nggak salah, guru STM. Nah itu dengan itu saya ini sampai saya tanya dalam buku itu ya, kalau pelawak itu nama harus cepat diingat. Wah. Kayak judul lagu itu kalau cepat diingat anak kecil mesti ke top. Ya. Kalau nama cepat diingat harus singkat, kalau panjang harus ada kelebihan. Aneh. Iya. Contoh di sana itu ada Benny Bandempu, Joyo Geol, Didik Mangkuprojo, nah itu. Tapi saya kan singkat. Umpamanya seperti itu. Oh, dipikirin ya dulu ya ini. Begitu saya di Lokaria di Surabaya, terus saya sering-sering orang Srimulat datang ke Lokaria. Nah, saya kalau itu kadang-kadang siang main-main ke sana, gimana sih? Terus ditawarin, mau ikut? Wah mikir dulu Pak, saya nggak enak. Terus situasinya agak berubah, akhirnya saya ke temannya Pak Teguh. Kapan kan pernah ditawari ya, berapa minggu yang lalu. Pak, oke Pak, saya siap ikut Srimulat. Serius? Game. Kapan mulai masuk ke Srimulat? Siap aja Pak, kapan aja. Karena Lokaria itu masih di Wonokromo, Pak Tarsan jangan masuk ke Srimulat. Pulang dulu aja. Itu saya di Lokaria itu 5 Maret 78 sampai 4 Maret 79. Itu ingat saya pas ulang tahun TBRI Surabaya kalau nggak salah. Jadi persis 1 tahun. Nah saya kalau nganggur di rumah gimana? Saman sudah orang sini berarti Saman punya hak terima honor. Jadi saya di rumah itu, nah itu akhirnya bulan Mei saya lupa tanggalnya, saya masuk Srimulat. Waktu awal sekali motivasinya dan jatuh cinta akhirnya dengan seni peran karena apa? Kenapa? Alasannya apa? Seni peran. Karena saya itu anak kepala desa ya. Dan di sana tuh dulu tuh ada ludruk. Wah saya tuh bangga dong. Tontonan daerah itu kalau ludruk, tiap-tiap orang punya hajat mantu apa khitanan itu mesti nangkap ludruk. Wah kalau perang-perangan itu saya itu seneng begitu. Wah umpamanya saya ini. Akhirnya di kampung saya itu ada karena saya juga anak kepala desa. Akhirnya saya ya jadi sponsor, gitu lah, mempelopori juga. Walaupun saya tidak punya kemampuan, tapi rupanya kata orang, wah kamu tuh berbakat kamu tuh ya. Terus berjalan sampai saya ikut keluar dari desa ke desa. Penyesuaian paling besar pada saat masuk ke Srimulat dan berkomedi itu
Apa, Mas? Saya merasakan nggak ada perubahan. Oh, nggak ada perubahan? Karena saya di teater rakyat di Ludruk itu, saya tuh biasanya ya tokoh yang saya jalan itu tokoh-tokoh antagonis. Serius. Lah di Sri Mulat di Lokaria saya juga orang serius. Ya selalu. Kenapa orang tertawa? Itu bukan saya yang lucu. Itu yang lucu itu ceritanya. Contoh Warkop Reborn. Saya jadi Pak D-nya Dono itu. Saya merasa nggak lucu tapi orang tertawa. Jadi itu ceritanya. Tapi kalau sudah ceritanya lucu, dibelok-belokkan, dilucu-lucukan, malah konyol. Malah konyol. Nah, itu hukum panggung itu. Oh, hukum panggung. Iya. Harus punya derajat kepercayaan ya, maksudnya tamat ceritanya ya kalau udah lucu ya udah gitu. Ya serius aja, kita serius, Pada saat saya penasaran kayak begitu Sri Mulat besar terus TV tahun 80 tuh sudah besar sekali. Nah, sebelumnya udah besar di Surabaya. Surabaya sudah besar. Tapi habis itu kan tahun berapa itu udah ke Jakarta, saya belum ikut ya. Kan di Taman Ismail Marzuki itu kan dulu ada teater terbuka itu. Penontonnya itu kalau hujan ya hujanan, main Sri Mulat main di situ itu. Itu ada wisma seninya, jadi ada di situ. Wah, enak banget itu. Saya tahun begitu ikut Sri Mulat berapa bulan langsung ditugaskan ke situ. Kagum juga menjaga itu juga. Pernah, kalau ketenaran sendiri pernah merubah dirinya Mas Tarsan apa biasa aja? Merubah apa tuh Mas? Maksudnya saya suka merhatiin karena saya backgroundnya seumur hidup saya bekerja kantoran. Betul. Saya tidak pernah mimpi lah istilahnya ke dunia hiburan gitu. Begitu ke dunia hiburan tuh tekanannya, godaannya, omongan orangnya tuh berbeda sekali gitu. Kalau dulu Sri Mulat ada ribut-ributnya atau akur-akurnya biasanya apa sih? Ribut apa Mas? Ya nggak tahu. Saya pribadinya ada yang nggak cocok, maksudnya. Oh enggak. Bagaimana cara saya penasaran. Kuncinya tuh di Pak Teguh. Kuncinya Pak Teguh. Pak Teguh itu yang punya. Jadi Sri Mulat itu bukan organisasi, itu milik bos. Jadi nggak ada ketuanya, nggak ada anggotanya, kita tuh pemain. Selagi saya bisa memenuhi syarat dan bisa menyenangkan penonton dan bosnya, tetap dipakai. Kalau enggak ya. Tapi setelah Pak Teguh meninggal yang menyatukan dan ini? Ya itulah. Beda. Menjadi keprihatinan saya. Oh. Itu yang menjadi keprihatinan saya karena yang megang itu nggak punya pengalaman panggung. Tapi Pak Teguh nggak ada, ya tetap berjalan. Karena ada reuni Sri Mulat itu ditangani Kadir, seizin dengan Pak Teguh juga, Pak Teguh masih ada. Waktu Indosiar sampai booming itu. Itu reuni Sri Mulat. Oh, setelah berapa lama nggak ada? Sri Mulat reuni kalau nggak salah 95-96 kali ya. Oh. Saya ingatnya begini, waktu itu Pak Agum masih Danjen Kopassus. Saya kenal baik sama beliaunya. Saya kadang-kadang sering datang mengeluh gini-gini dan banyak membantu Pak Agum itu ke perkembangan Sri Mulat. Mau reuni aja ya, walaupun Kadir punya modal, tapi Pak Agum juga membantu. Tidak membantu uang juga termasuk pikiran juga. Caranya begini-begini. Ini riwayat reuni. Sampai akhirnya reuni sebelumnya 3 hari pertama itu. Lama-kelamaan terus Indosiar mau, tapi harus penontonnya ada. Lah caranya gimana? Di sini apa mesti rame terus? Ya kita memanfaatkan Pak Agum lagi. Pak, saya kok dapat teguran dari Indosiar mau diterusin Sri Mulat ini kan pembina. Tapi minta ada penonton. Manfaatkan 5 Oktober hari ABRI. Hari ABRI dulu bukan hari TNI. Jadi saya sama Kadir disuruh ke Kodam Diponegoro, Brawijaya, Siliwangi, dan Kodam Jaya. Jadi kerjasama untuk itu, ngibur tentara juga. Kan panggungnya ada. Nah itu. Beda nggak menghibur tentara dengan masyarakat umum? Kita apa? Karena Sri Mulat adalah Sri Mulat. Tergantung ceritanya. Makanya kadang-kadang lihat kita ada cerita tentara, ya tentaranya. Nggak boleh cengengesan dong kalau tentara. Nah itu mesti peranan saya karena saya orang bukan cengengesan dan saya nggak bisa cengengesan seperti teman-teman saya yang biasa jadi pembantu itu kan gitu. Oh ya itu bedanya ya. Oke, nah kalau Mas Tarsan sendiri ngikutin perkembangan komedi sampai hari ini nggak? Ya. Ikutin. Ya. Gimana ngeliat pendapatnya terutama misalnya dengan stand up yang besar mungkin 10 tahun terakhir ya 2011 ya awal mungkin.
Kalau stand up comedy itu juga termasuk ada karakter ya, nggak bisa diganti orang itu ya. Cuma ceritanya tuh mengalir dan tertata sekali. Kenapa tertata? Nah ini, karena orang stand up comedy itu orang kampus. Lah kalau Trimulat kan orang kampung, nah ini bedanya. Jadi tertata. Kalau dulu seniman panggung harus berbakat. Betul. Tapi sekarang tidak berbakat asalkan cerdas. Jadi, akhirnya bakat itu mengalir, mengikuti kecerdasan itu. Oh, itu perbedaan yang paling jelas ya, Mas Tarsan melihatnya? Jelas. Apalagi yang bisa lihatnya? Tapi permasalahannya begini ya, kalau dulu kalau nggak hati-hati, kita bisa gagal. Tapi sekarang ya, masalahnya kalau udah orang itu punya power. Contoh Gepeng almarhum apa Asmuni ya, belum ngomong, keluar deh, orang udah tertawa. Berumur udah tertawa sampai bolak-balik ya. Lah sekarang juga begitu. Rupanya kalau sudah punya power, betul. Ngomong apa aja sah. Ya, ketenaran itu sih menurut saya. Ya, punya pengaruh yang akhirnya besar. Iya. Jatuh tertawa, ditertawain sendiri. Itu kalau menurut hukum teater nggak boleh begitu. Oh. Hukum teater itu ada aturannya. Seperti apa misalnya? Harus make up. Berkostum sesuai dengan karakter, tuntutan cerita itu. Waktunya cengengesan boleh cengenges, waktunya enggak boleh. Ada resistensi nggak melihat bentuk lawakan yang baru sekarang jadi misalnya lebih populer dibanding yang lama? Yang populer itu memang orang hebat ya. Jadi bisa menyusun kata-kata yang tidak jauh dari topik itu. Umpamanya anak stand up ini saya pernah perhatikan contoh bicara main di kampus gitu. Jadi ya sekitar kampus yang dibicarain. Dan serius kan itu. Nah itu yang saya gini. Tapi kalau udah bentuk panggung kadang-kadang ya tetap lucu. Kursi ditendang ini. Orang tertawa ikut tertawa. Kalau hukum teater nggak boleh. Tapi sah karena apa? Sekarang itu industri. Jadi apapun yang digemari orang, hiburan. Itulah nasibnya yang baik. Tadi kita sempat ngobrol sebelum rolling. Mas Tarsan bilang bercanda dengan berkomedi itu berbeda loh. Oh iya. Itu bagaimana perbedaannya? Berkomedi itu kan serius. Ada film yang komedi kan serius. Ada lucu-lucunya kan. Betul. Tapi orang tertawa. Itu berkomedi ya? Berkomedi, jadi serius. Jadi yang cerita itu, yang lucu itu ceritanya. Contoh, kalau orang komedi panggung, nggak ada apa-apa, jatuh, orang tertawa. Oke. Tapi kalau sudah yang perlu realis, kulit pisang di cover dudek. Oh ini jembatannya untuk kepleset. Itu aja. Jadi harus punya alasan kalau yang sekarang itu. Itu barusan mata sutradara itu termasuk, ya? Termasuk zaman dulu tuh seperti itu, sekarang tidak seperti itu. Tapi sekarang itu memang ya hebat-hebat, ceplas-ceplosnya tuh hebat. Kalau soal lucu sendiri, ditertawa sendiri, itu sah saja. Yang penting penontonnya senang. Memang penonton harus diajari juga. Betul. Kalau dulu orang nonton Trimulat itu membayar, tapi sekarang kan dibayar penontonnya, nah ini bedanya.